menjadi ruang sunyi sekaligus menyatu dalam duka Ibu Yesus dan para muridnya. Ruang hening ini menolong gereja untuk tidak terburu-buru menuju peristiwa kebangkitan tanpa terlebih dahulu masuk ke dalam pengalaman kehancuran, keputusasaan, bahkan trauma yang menguncang. Tidak ada liturgi atau ibadah raya yang dirayakan oleh gereja pada hari Sabtu Teduh. Namun dalam tradisi, terdapat kebiasaan umat untuk tetap berkumpul dalam rangka memasuki kesunyian secara bersama-sama sebagai tanda dari komunitas yang saling menguatkan dan disertai dengan pembacaan kitab suci. Oleh karena itu, ibadah pada Sabtu Teduh lebih banyak tampak seperti persekutuan doa karena strukturnya yang sederhana dan dilayankan dalam suasana meditatif, bukan dalam suasana meriah. Jemaat sekalian, mari kita saat hening. Penuhi kami, ya Tuhan. Penuhi kami, ya
yang berhadapan dengan wafatnya Sang Putra. Mungkin lidah kita tak sanggup mengatakan apapun ketika berhadapan dengan kematian orang terdekat. Maut terkadang menjemput begitu cepat, tetapi memberi kesempatan untuk berpisah. Seperti Maria Magdalena yang duduk terdiam di depan kubur Yesus. Mungkin yang tersisa hanyalah kesedihan mendalam, bercampur rasa cemas dan takut akan apa yang terjadi selanjutnya. Tak ada satupun rencana tertinggal. Semua akan runtuh. Sesungguhnya kematian membayangi hari-hari kita. Tragedi, bencana, sakit dan duka. Tak ada yang kekal di dunia ini. Hanya kefanaan yang menjadi milik kita.
Mari berdoa. Ya Allah, atas kehidupan dan kematian, atas terang dan gelap, di tengah kesunyian kubur Yesus dan kelamnya alam maut, kami merindukan sapaan-Mu. Nyatakanlah kehadiran-Mu dan rangkulah kami yang rapuh dan fana ini. Sebab bagimu kegelapan tidaklah gelap, dan malam bercahaya seperti siang di hadapan-Mu. Amin.
Yesus Kristus cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur tertutup dan senja turun. Segala sesuatu terdiam. Maria Magdalena dan Maria yang lain
tinggal duduk di depan kubur itu. Kini kita pun berhenti sejenak, masuk ke dalam sunyi yang sama, berdiam diri di hadapan misteri kematian. Kita berdoa. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan sabda suci, agar kami diteguhkan dalam menjalani kehidupan ini.
meski kegelapan menghampiri dan kematian membayangi. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 16 yang mengatakan, Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiria dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Berbahagialah kita yang memelihara dan melakukan sabda Allah. Hosiana, 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 Hosiana. Di hari Jumat Agung kemarin, kita mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai gembala yang baik, mengorbankan dirinya untuk kita, umat kawanan domba miliknya. Pengorbanan diri untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Pengorbanan Yesus dinyatakan di kayu salib. Ia tergantung di kayu salib. Sungguh penderitaan yang amat sangat ditanggungnya demi menyelamatkan umat kepunyaannya. Dia menderita sampai mati di kayu salib. Bukan karena dosanya, bukan karena kejahatannya, melainkan kejahatan kitalah yang ditanggungnya. Upah atas dosa kita ditimpakan kepadanya. Ia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Semua ini dijalaninya
demi keselamatan kita. Itulah kasih yang besar, kasih yang agung, kasih yang berkorban demi umat yang dikasihinya. Di mata dunia, kematian Yesus adalah sebuah kekalahan. Sedangkan di mata Allah dan di mata kita orang percaya, kematian Yesus adalah sebuah kemenangan. Bagi dunia, kematian Yesus adalah sesuatu yang memalukan. Tetapi bagi Allah dan kita semua, kematian Yesus adalah suatu kemuliaan. Mengapa? Karena dengan cara mengorbankan anaknya Yesus Kristus itulah cara satu-satunya yang digunakan Allah untuk menyelamatkan dunia dan memberikan kehidupan yang kekal bagi semua orang yang percaya. Dan Allah telah mempersiapkan cara ini sebelum segala sesuatu ada. Kematian Yesus adalah kematian yang membawa kita kepada kehidupan. Kematiannya adalah kehidupan kita. Kehidupan kita adalah kematiannya. Demikianlah kehidupan kita itu bergantung kepada kematian Yesus. Tanpa kematian Yesus, kita tidak akan diselamatkan. Tanpa kematian Yesus, kita tidak memperoleh kehidupan. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan Yesus Kristus untuk kehidupan dan keselamatan kita. Kematian Kristus adalah kematian untuk semua orang dan sekali untuk selamanya. Sekarang kita berada di Sabtu Sunyi, Sabtu Suci, Sabtu Teduh. Di Sabtu Teduh ini kita menghayati keberadaan Yesus di dunia orang mati. Yesus berada di dalam kerajaan maut, maut menguasainya. Ia benar-benar mati dan turun ke dunia orang mati. Keberadaan Yesus di dunia orang mati ini ditulis di dalam keempat Injil. Dan Injil Yohanes menyaksikan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman. Dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Inilah kesaksian Injil Yohanes yang menyatakan Yesus di dunia orang mati, Yesus
di kerajaan maut. Sabtu Teduh adalah waktu antara kemegahan Jumat Agung dan kemenangan Paskah. Sabtu Teduh adalah waktu hening. Tidak ada pelayanan, tidak ada mukjizat, tidak ada pengajaran. Meski Sabtu itu teduh, tetapi waktu itu adalah waktu yang sangat berarti bagi kita orang percaya. Karena waktu itulah waktu bagi Allah, waktu bagi Yesus mengalahkan kuasa maut. Itulah arti pentingnya Sabtu Teduh. Ketika Yesus berada di dunia orang mati, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Yesus mengalahkan kuasa maut. Petrus 1 pasal 3 ayat 18 sampai 20 dan pasal 4 ayat 6 itu menyampaikan bahwa di dunia orang mati, Yesus yang telah dibunuh dalam keadaan manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itulah ia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang mati, agar oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Di Sabtu Teduh, murid-murid berdiam diri dalam kesedihan yang mendalam. Para perempuan yang mengasihi Yesus berdiam diri juga dalam kesedihan yang mendalam. Semua murid-murid yang mengasihi Yesus berada dalam keheningan, diam tanpa kata. Tetapi di dunia orang mati, Yesus berkarya. Puncak karyanya di dunia orang mati adalah mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut dikalahkan. Di dalam keheningan Sabtu Teduh ini, kita mengingat hari kematian kita dan turunnya kita ke dunia orang mati. Saat itu terjadi, satu hal yang kita imani. Di dunia orang mati pun kita tidak sendiri. Kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus. Karena itu kuasa maut tidak lagi berkuasa atas kita. Paulus mengatakan, baik hidup atau mati, kita tidak akan terpisahkan dari persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudaraku, mari jalani hari ini dalam keheningan, dalam diam, tanpa banyak berbicara. Menghayati Yesus yang berada di dunia orang mati demi menyelamatkan kita. Amin. Saat hening bagi kita.
Kita akan masuk dalam doa permohonan kita, dimulai dengan nyanyian Tuhan kasihanilah, lalu nanti diulang-ulang. Tuhan Kita berdoa. Ya Allah Maha Hadir, melalui Kristus anakmu yang telah mati dan turun ke dalam kerajaan maut, Engkau merengkuh ruang paling gelap dan mencengkam dalam kehidupan ini. Kehadiranmu menjadi terang bagi kami ketika kegelapan menyelimuti dan pengharapan di tengah bayang-bayang kematian yang mengancam kami. Dalam keyakinan yang sama, kami membawa sesama kami yang sedang bergumul dalam penderitaan, berjalan di lembah duka cita, dan yang merindukan secercah harapan, melalui doa-doa permohonan kami kepadamu. Untuk sesama kami yang sedang berduka karena kehilangan kekasih hati, untuk sesama kami yang sedang berjuang melewati masa kritis di rumah sakit, untuk sesama kami yang hidup dengan mengandalkan alat bantu, dan untuk sesama kami yang divonis akibat penyakit yang dideritanya. Dalam terang-Mu kami memohon. Tuhan kasihanilah. Untuk sesama kami yang berada dalam ketakutan dan bayang-bayang trauma. Untuk sesama kami yang hilang harapan dan sempat berpikir mengakhiri hidup. Untuk sesama kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Untuk sesama kami yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Dalam terang-Mu kami memohon. Tuhan kasihanilah. Untuk sesama kami yang menyaksikan kekerasan terjadi di rumah. Untuk sesama kami yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Untuk sesama kami yang kelahirannya tidak diinginkan di tengah keluarga. Untuk sesama kami yang dibuang dan tumbuh besar di panti asuhan. Dalam terang-Mu kami memohon. Tuhan kasihanilah. Untuk sesama kami yang hidup di bawah ambang kemiskinan. Untuk sesama kami yang diperlakukan tidak adil dan dirampas haknya. Untuk sesama kami
yang menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan, serta untuk sesama kami yang menjadi korban perang dan bencana. Dalam terang-Mu kami memohon. Tuhan kasihanilah. Dengarlah seruan untuk sesama kami yang kami naikkan kepadamu ya Allah, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, persembahan syukur yang kita berikan melalui bakti dan diri maupun materi adalah ungkapan syukur dan pengakuan bahwa Tuhan selalu mencukupkan. Karenanya ketika kita memberikan persembahan di saat ini, kita sedang meneguhkan iman untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang selalu hadir dan menganugerahkan berkat-Nya dulu, kini, dan selamanya. 2 Korintus pasal 9 ayat 10-11 mengingatkan kita bahwa Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan, hidup kami dari-Mu.
Jemaat, mari berdiri. Dan membawa persembahan ini kepada Allah dalam menaikkan doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia memberkati keluarga kami. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah. Terpujilah Allah pemelihara keluarga kami, Sang sumber rahmat bagi gereja dan masyarakat kami. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini Sabtu tanggal 4 April 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pertama, pelayan firman, Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean MTH. Kedua, organis, Bapak Beri Kasenda. Ketiga, pemandu lagu, Ibu Esther Nanulaita Wawor dan Vikaris Lena Boru Sihombung. Dan keempat, operator multimedia, tim multimedia Mangamaseang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologi ibadah Paskah Kristus. Dimohon kehadiran warga jemaat dalam ibadah Paskah Kristus di Gereja Mangamaseang pada pukul 4 dan 16.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah ibadah Paskah subuh akan dilanjutkan lomba atau aktivitas dalam rangka hari ulang tahun ke-57 GPIB Mangamaseang. Bidang Inforkom Litbang. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah pada saat ini, pria 19 orang dan wanita 47 orang, berjumlah 66 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu, dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah pada saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Setelah nanti amin, jemaat boleh bersalaman dengan hening lalu kembali ke rumah tanpa membuat suara-suara. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, pujilah namanya.
bersama. Ya Allah, atas yang hidup dan yang mati, jangan biarkan kami terpisah sedetik pun dari kasih-Mu. Dan jangan biarkan hati kami diliputi kegentaran, karena bayang-bayang kematian yang mengintai hari-hari kami. Di tengah duka dan kesedihan, pergumulan dan kegelapan, biarlah kami pergi dalam damai, sebab kami tahu bahwa di dalam Engkau tidak ada malam yang terlalu pekat dan tak ada kegelapan yang menakutkan. Bersama Kristus dan Roh Kudus, terpujilah Engkau ya Allah, yang berkuasa penuh atas maut dan kubur, kini dan sepanjang masa. Amin. Saat teduh bagi kita. Pulanglah dalam keteduhan dan damai Kristus.